Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Muhammad Syafiq Bintang Ramadan dengan NIM 231102432136 jurusan Fakultas Hukum dan mata kuliah Bisnis Digital. Jadi untuk video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistematis kami di lapangan tentang tugas kelompok yang diberikan oleh sama tugas pengampu kami tentang bisnis digital di era modern sekarang. Jadi untuk fokus pengabdian di project ini adalah kita melihat bagaimana pelaku-pelaku usaha UMKM yang ada di Kota Samarinda mengaplikasikan bisnis digital modern terhadap usahanya sendiri. Yang kita tahu, kita bergerak di dunia ini, kita bergerak dengan era globalisasi. Jadi kita harus mengikuti zaman. Contoh yang paling sangat terlihat antara 10 tahun yang lalu dan 10 tahun sekarang adalah bagaimana promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia, khususnya di Indonesia ya. Yang pertama, di 10 tahun terakhir dulu, 10 tahun ke belakang, kebanyakan pelaku usaha tuh melakukan promosi dengan biaya yang sangat besar. Karena harus memasang spanduk, terus harus tebar brosur. Itu kan memakan waktu. Pertama adalah memakan waktu, yang kedua adalah memakan biaya. Dan kita lihat untuk di 5 tahun terakhir, promosi-promosi yang harusnya sangat mahal tuh bisa dipangkas dengan jauh lebih murah. Yang pertama lah promosi lewat aplikasi sosial media yang ada di zaman sekarang. Contohnya ada TikTok, Reels Instagram, Story Instagram. Bahkan banyak merchant yang mengaplikasikan bahwa pesanan itu bisa dipesan lewat online dan diantarkan sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang dibutuhkan oleh customer. Yang kedua, bagaimana kita melihat segmentasi pasar dari berbagai pelaku-pelaku usaha. Nah, jadi ada 2 subjek penelitian kami kemarin. Yang pertama adalah web ID, itu jalannya di Sirat Salman. Jadi untuk segmentasi pasar mereka pun sendiri adalah mahasiswa-mahasiswa yang ngekos lah di situ, karena memang untuk harganya itu sangat terjangkau, di 15 sampai 30 ribu paling mahal. Tapi kita nggak bisa melihat margin food costing mereka. Kemungkinan yang saya lihat, karena saya adalah salah satu karyawan juga di salah satu restoran, jadi saya sangat ngerti sekali lah kesusahan-kesusahan teman-teman yang ada di lapangan. Yang pertama adalah food costing mereka pasti jauh lebih besar. Karena bayangkan untuk kebab yang ada di Samarinda, mereka pakai beef, ada sayur, ada kulit tortilla, ada telur, ada keju. Mereka bisa jual di harga 20 sampai 25 ribu. Sedangkan kalau kita lihat di restoran, itu bisa dijual sampai 50 sampai 65 ribu before tax service. Ya, itu contoh bagaimana pelaku-pelaku usaha tuh menjalankan usahanya tuh pasti untuk kehidupan mereka sehari-hari. Jadi mereka harus berputar terus lah untuk makanan itu. Bahkan mereka punya target sendiri. Misalnya satu hari mereka harus menjual 10 kebab sampai 20 kebab. Jika itu target tidak terpenuhi, pasti food costing antara general, karyawan, listrik, semua itu pasti nggak akan terpenuhi. Yang kedua adalah kopi roa. Kopi roa ini cukup menarik kemarin waktu pengabdian, karena dia salah satu yang didanai dan menang lah waktu kompetisi dinas. Jadi dia tuh dibiayai sama dinas, terus mereka tuh ditempatkan di suatu dinas di Jalan Sempaja. Salah satu untuk mangkas biaya operasional, yang pertama tuh biaya general sih, pasti biaya tempat tuh pas mereka terpangkas. Tapi untuk biaya listrik pasti juga terpangkas, tapi tidak untuk biaya food costing mereka, untuk bahan-bahan baku mereka. Tapi mereka tertolong oleh segmentasi pasar yang cukup sangat sekali membantu lah. Mereka tuh dihampit oleh satu dinas dan satu tempat gym. Ya kita lihat lah bagaimana teman-teman sekarang di Indonesia, ketika mereka berolahraga pasti mereka butuh ice black. Karena mereka tempatnya adalah kopi, mereka tuh masuk lah. Karena beberapa karyawan di dinas tuh pasti pagi tuh banyak teman-teman yang butuh kopi untuk meningkatkan kondisi mereka tuh jauh lebih fit lah. Karena kafein tuh membantu
ngebuat kita jreng pagi lah. Yang pertama tuh ngebuat fokus, yang kedua tuh ngebuat tingkat kita tuh senang, happy tuh pasti ada. Jadi cukup menarik, dan kita juga membantu beberapa teman-teman di pelaku usaha yang ada di dua tempat ini untuk mengaplikasikannya secara, yang pertama tuh pasti promosi, karena promosi itu paling penting. Jadi kita ngasih tau lah bagaimana promosi yang tepat dan promosi yang lebih murah, mudah, dan mudah dijangkau, jangkauannya luas kan. Jadi kita bantu juga. Yang kedua, kita aplikasikan merchant mereka. Dan kesusahan kita yang pertama tuh, mereka tuh dua-dua ternyata udah punya merchant. Yang pertama di Kopi Rawani, kesusahannya tuh sebenarnya mereka ada merchant, cuman ternyata terhalang oleh nomor mereka ini sudah terdaftar oleh salah satu pendiri daripada Kopi Roa itu sendiri, salah satu rekan pendiri Kopi Roa. Jadi mereka tuh aplikasinya mati, dan ketika kita mau coba daftarkan dengan persetujuan daripada owner mereka juga, kesusahannya tuh ya kita harus ngehubungin orang yang punya aplikasi nomor tersebut. Sebenarnya bisa kalau kita langsung ke kantornya tersebut, cuman ya ada satu hal dan lain hal yang kenapa kami dan pelaku usaha tersebut memutuskan untuk stop di situ, dan kita coba lakukan promosi secara murah dan mudah melakukan aplikasi TikTok. Mungkin sedikit pemahaman saya tentang bisnis digital sangat membantu saya selaku mahasiswa, dan bisnis-bisnis yang ada di Samarinda saya makin paham kesusahan-kesusahan di lapangan. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.